Baik saudara, dimanapun kita berada, pada siang hari ini kita sama-sama berdoa. Tuhan, dalam anugerah-Mu, biarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan dimanapun kami berada. Pesan ilahi sampai ke hati kami masing-masing. Karena itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Berbicaralah sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan pakailah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara semua, dimanapun kita berada, kita akan dengarkan firman Tuhan tentang gereja yang penuh dengan belas kasihan dan gereja yang tidak berbelas kasihan. Untuk membedakan antara gereja yang penuh dengan belas kasihan dan gereja yang tidak berbelas kasihan, kita harus mempelajari kebenaran yang Yesus katakan dalam Matius 9 ayat yang 9 sampai ke 13. Ayat ini berkata begini, ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Di ayat yang 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Untuk mempelajari kebenaran ini, saudara, gereja bukanlah menjadi gereja yang penuh dengan aturan yang ketat, dengan standar yang tinggi. Gereja harusnya hidup dengan belas kasihan sehingga banyak orang datang kepada gereja dan mereka ketemu dengan Tuhan. Mereka ketemu dengan kasih karunia. Orang-orang harusnya ketemu dengan kasih karunia, bukan ketemu dengan peraturan gereja, peraturan yang menghukum, peraturan yang mematikan, peraturan yang menjauhkan orang-orang yang berdosa. Seharusnya umat Tuhan datang kepada gereja ketemu dengan esensi hidup dalam perjanjian baru. Karena itu pada siang hari ini, sebelum kita membahas tentang belas kasihan, saya ingin menyampaikan tentang esensi hidup dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah perintah baru. Yesus menyampaikan tentang perintah baru. Dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Saudara, kalau hidup dalam belas kasihan tanpa mengerti tentang perintah baru dari Yesus, maka yang muncul bukan belas kasihan, tapi yang muncul tanpa belas kasihan. Yang muncul peraturan, yang muncul standar yang tinggi. Begitu melihat kesalahan, begitu melihat kekurangan, melihat kelemahan, yang ada adalah menghukum. Yang ada adalah mendiskreditkan. Yang ada adalah membuat orang tergeletak. Hal itu adalah apa?
Hal itu adalah legalitas atau legalisme, di mana setiap orang menginginkan setiap orang itu memenuhi dengan standar. Ketika ada orang jatuh, ada orang nggak nyampe dengan standar, maka yang ada adalah hukuman. Yang ada adalah kita akan menghukum. Sehingga gereja tidak penuh dengan belas kasihan. Gereja menjadi kejam, gereja menjadi sadis, gereja menjadi orang-orang yang menghukum, menjadi orang-orang yang mengkritik. Entah itu di dalam hati, baik itu pelan-pelan atau diam-diam atau tidak tersembunyi, lama-lama mereka akan terang-terangan. Lama-lama mereka akan muncul dengan secara terang-terangan, secara frontal. Ujungnya gereja itu kehilangan kasih karunia Tuhan. Karena itu Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Perintah baru ini bukan bicara tentang peraturan, bukan berbicara tentang standar. Tapi Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Yang dimaksud dengan saling mengasihi seperti apa? Yesus menjelaskan lagi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Prinsip yang Yesus katakan saling mengasihi bukan mengasihi orang yang berbaik kepadamu, orang yang bermurah hati kepadamu, orang senyum kepadamu, orang yang kau suka. Prinsip yang Yesus katakan di sini adalah mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi orang yang tidak kamu suka, mengasihi orang yang membenci kamu, mengasihi orang yang tidak ada dalam hati kamu. Tetapi Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jadi berbelas kasihan itu dimulai dengan perintah baru, di mana setiap orang mengerti bahwa Yesus hanya menginginkan satu perintah saja yang dia sampaikan. Tidak ada perintah yang kedua, tidak ada perintah yang ketiga. Yesus hanya menyampaikan perintah baru kepada kita supaya kita saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Demikian pula hendaknya setiap kita mengasihi orang yang tidak kita suka, mengasihi orang yang menjengkelkan kita, mengasihi yang membenci kita, mengasihi musuh kita. Itulah Yesus yang mengasihi kepada kita. Karena itu saudara, ayat 35 dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu. Sekeliling kita akan tahu, orang-orang yang di sekitar kita akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Seringkali hari ini banyak orang tahu kamu orang Kristen, tapi kamu bukan murid Yesus karena kamu tidak saling mengasihi. Kami tahu kamu orang gereja, tapi kami tahu kamu bukan orang Kristen yang sejati. Kenapa? Karena kamu bukan murid Yesus. Apa buktinya murid Yesus? Jikalau kamu saling mengasihi dengan cara seperti Yesus mengasihi kamu, maka kamu hendaklah saling mengasihi. Itulah prinsip pertama atau esensi pertama hidup dalam perjanjian baru. Yang kedua adalah di samping perintah baru, Yesus menyampaikan perjanjian baru. Perjanjian baru ini adalah tidak berdasarkan peraturan yang kaku dan standar yang ketat, melainkan kepada hubungan. Kekristenan sejati bukan mengacu kepada peraturan, bukan mengacu kepada standar yang tinggi, tetapi kepada hubungan. Hubungan yang Yesus mau, hubungan. Karena itu Yesus berkata menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang itu ternyata ada dua orang dalam perumpamaan itu. Yang pertama si bungsu yang pergi meninggalkan rumah setelah dia mendapatkan hak warisannya. Lalu dia menjualnya dan mereka menghambur-hamburkannya dan saat itulah dia kelaparan. Ketika kelaparan dia mulai sadar bahwa di rumah bapaknya begitu banyak yang namanya makanan. Saat itu dia berkata, aku mau pulang. Tetapi sudah tahu ketika dia pulang, kakaknya tidak bisa menerimanya. Kakaknya menolaknya. Kenapa? Karena kakaknya
mengacu kepada peraturan, mengacu kepada standar yang tinggi, sehingga kakaknya tidak mau menerima anak yang hilang itu. Itulah yang terjadi. Si sulung menjadi anak yang hilang yang di dalam rumah. Karena itu saudara, kalau kita ngerti dalam perjanjian baru, hukumnya bukan peraturan, hukumnya bukan standar yang tinggi. Gereja yang penuh dengan belas kasihan bukan berisi peraturan dan peraturan, bukan berisi standar yang tinggi, bukan berisi orang-orang yang menghukum, orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang selalu melihat kesalahan orang lain. Tetapi gereja yang penuh dengan belas kasihan, gereja yang penuh dengan hubungan. Peraturan dan standar yang tinggi itu adalah hal yang dibuat supaya orang menjadi mati. Tetapi hubungan itu yang menarik orang mendekat kepada Tuhan. Legalisme itu yang membunuh, tapi kasih karunia menarik orang kepada kebenaran. Karena itu Yesus bergaul dengan banyak orang berdosa, dia bisa duduk makan bersama dan tidak menghukum. Tidak membuat orang menjauh, tetapi dia mendekat kepada Yesus. Dia suka berbicara dengan Yesus. Dia makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang Farisi, dia menolak bergaul dengan orang berdosa. Dia merasa lebih kudus, dia merasa lebih agamawi, lebih rohani. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus duduk sebagai seorang yang mencintai orang yang berdosa. Karena itu saudara, gereja yang penuh dengan belas kasihan bukanlah gereja yang penuh dengan orang-orang pengkritik, bukan orang-orang yang pencemooh, bukan orang-orang yang suka dengan kesalahan orang lain. Orang-orang yang diam dalam gereja yang penuh dengan belas kasihan, mereka tahu tentang kasih karunia. Dia menghargai apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan, apa yang dia alamin di hadapan Tuhan, yaitu ditebus dan diampuninya. Dan orang-orang ini menerima kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara, mari kita evaluasi diri kita. Apakah di dalam diri kita penuh dengan satu standar dan peraturan, sehingga ada banyak orang yang dituntut oleh kita, termasuk kita sendiri menuntut kepada diri sendiri. Tetap karena itu kita nggak pernah bisa menerima orang yang jatuh, tidak bisa menerima orang yang gagal, tidak bisa menerima orang yang berdosa. Gereja seperti itu, gereja yang tidak berbelas kasihan. Yesus bukan pribadi yang tidak berbelas kasihan. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia bergaul dengan orang berdosa, dia bergaul dengan pemungut cukai. Dan dia ajak, dia rangkul banyak orang sehingga mereka tahu dengan kebenaran. Tapi legalisme menjauhkan orang dari kebenaran. Kasih karunia menarik orang, mengarahkan orang kepada kebenaran. Karena itu saudara lihat, si sulung tidak mengerti bahwa hubungan itu penting. Karena itu dia hidup dengan peraturan, dia disiplin, dia ketat, dia hidup dalam peraturan. Karena itu ketika dia melihat adiknya datang, dia tidak bisa menerimanya. Dan itulah yang terjadi pada si sulung, anak yang hilang, yang diam di dalam rumah. Yang dimaksud dalam perjanjian baru oleh Yesus itu adalah hubungan. Hubungan dengan Bapa surgawi seperti Yesus dengan Bapanya. Karena itu setiap kita harus hidup dalam hubungan. Gereja yang sehat bukan gereja yang mengacu kepada peraturan, bukan mengacu kepada standar yang tinggi. Gereja yang sehat mengacu kepada hubungan. Hubungan dan hubungan. Ketika ada orang yang dalam level yang masih baru dalam Tuhan, ketika mereka berbicara tentang apa yang dia lihat tentang Tuhan, seperti itu, maka saya mendengarkannya, saya menikmatinya, apa yang di titik itu dia sampai.
Ketika orang ini bertumbuh dalam Tuhan, dia menceritakan tentang Yesus, tentang Bapa Surgawi dalam level yang bertumbuh, maka saya juga bisa menikmatinya. Ketika ini orang naik terus bertumbuh dan dia melihat Tuhan dan dia bisa melihat Bapa Surgawi dalam level yang lebih tinggi lagi, maka saya juga menikmatinya. Karena itu saudara, kita itu nggak pernah harus berdebat satu dengan yang lain untuk membuktikan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih tahu kebenaran. Nggak perlu. Yang penting apa? Penuh dengan belas kasihan. Bisa mendengar siapapun. Apakah orang itu baru dalam Tuhan, masih anak-anak, atau sudah dewasa, saya bisa mendengar, saya bisa menikmatinya. Kenapa? Karena yang Yesus ajarkan perintah baru, perjanjian baru. Perintah baru, hendaklah kamu saling mengasihi. Perjanjian baru, supaya kekristenan itu dibangun dalam hubungan, bukan peraturan dan standar yang tinggi. Poin yang ketiga, di dalam esensi perjanjian baru adalah tugas baru. Karena itu saudara ingat, yang pertama adalah perintah baru. Yang kedua adalah perjanjian baru. Yang ketiga adalah tugas baru. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, ingatlah bagaimana Tuhan menetapkan kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Padahal dulu kita adalah apa? Kita bukan umatnya. Karena kasih karunia Yesus Kristus kita menjadi umatnya. Dulu kita tidak dikasihi, sekarang kita beroleh belas kasihan. Yesus menetapkan status standar bahwa siapapun kita, bagaimanapun kita, ketika ditebus dia dan diampuninya, maka dia beroleh kasih karunia. Kita nggak lagi menghukum masa lalunya. Kita tidak lagi hidup dengan menghukum banyak orang. Tapi kita mengingat dulu kita bukan umat Allah. Sekarang kita menjadi umatnya. Dulu kita tidak dikasih atau dulu kita dikutuk dan hidup dalam kutuk. Sekarang kita telah beroleh belas kasihan. Makanya tugas baru kita adalah apa? Seperti yang perintah Yesus katakan. Hendaklah kamu saling mengasihi. Lalu apa lagi? Hiduplah dalam perjanjian baru, bukan dalam perjanjian lama yang penuh dengan peraturan dan standar yang tinggi. Dan tugas baru ini menjadi imam perjanjian baru. Apa imam perjanjian baru? Mendamaikan ada banyak orang. Bukan mengusir orang dari rumah Tuhan, bukan menjauhkan dari kasih karunia, bukan menyingkirkan orang, bukan menghukum, bukan membuat dia menjauh, bukan membuat mereka tergeletak menjadi karena batu sandungan, bukan. Tugas baru ini adalah menjelaskan seperti yang Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Ketika kita menyampaikan kebenaran dengan penuh belas kasihan, itu beda dengan kebenaran yang tanpa belas kasihan. Kebenaran tanpa belas kasihan itu menjadi kejam, menjadi sadis, menghakimi dan mengintimidasi. Tapi kebenaran dengan belas kasihan menarik ada banyak orang kepada Yesus, menarik orang-orang kepada terang, menarik orang-orang kepada kebenaran. Karena itu saudara, tugas baru menjadi imam-imam perjanjian baru. Mendamaikan orang-orang yang jauh, mendamaikan anak-anak yang hilang, mendamaikan orang-orang yang retak hidupnya, yang serpihan-serpihan hidupnya karena berbagai peristiwa yang telah dia alamin. Tuhan menyatukan, Tuhan memulihkan sehingga dia menjadi orang yang baru dalam Tuhan.
Karena itu saudara, gereja yang penuh dengan belas kasihan, mereka tidak mengacu kepada hukuman, tidak kepada peraturan, tidak kepada standar yang tinggi. Ketika ada orang yang berdosa, tidak lagi ada hukuman atas mereka. Satu kali anak saya jatuh. Pada waktu itu kami pulang dari satu perjalanan dan anak saya jatuh, kakinya lecet kena aspal. Maka sebenarnya saya kesel sekali sama dia pada waktu itu. Saya marah sekali, ayo jalan, tapi anak saya ingin dipangku, pengen digendong pada waktu itu. Lututnya sakit, tapi karena waktu itu saya harus bawa koper, harus bawa ransel, tambah lagi dia harus minta gendong, rasanya saya nggak mau, saya berat sekali. Dan waktu saya jalan, saya kesel, saya marah, waktu di mobil, saya duduk diam. Dan pada waktu diam itu sepertinya Tuhan mengajar saya sesuatu. Kalau kita banyak peraturan, kita banyak aturan, kita penuh dengan beban berat, maka kita nggak punya space lagi untuk menggendong siapapun. Waktu itu saya duduk diam. Akhirnya waktu itu saya dekati anak saya peluk dia. Dan saya bisikan kepada telinganya, maafkan papa ya. Papa sudah begitu keras kepada kamu. Anak saya nggak terlalu mendengar karena dia sudah tidur. Tapi saya punya perasaan Tuhan mengajar sesuatu di situ. Dan hari ini kalau kita penuh dengan gembolan, terlalu banyak beban yang kita bawa, kita nggak punya space lagi untuk menerima siapapun. Kita nggak mampu menggendong siapapun. Yang Tuhan mau apa? Tuhan nggak mau hidup kita dengan banyak gembolan peraturan. Tuhan nggak mau kita bawa koper-koper standar yang tinggi. Lepaskan koper-koper itu. Lepaskan semua ransel kita. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa gendong siapapun. Kesalahan apapun. Bagaimanapun orang-orang ini harus ketemu dengan Yesus melalui hidup kita. Karena itu Yesus berkata di dalam 1 Petrus ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, tugas baru ini adalah memanggil banyak orang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan mengusir orang dari terang kepada kegelapan. Bukan menghalangi orang-orang kepada terang. Tetapi kita membawa orang-orang ke dalam terangnya yang ajaib. Karena itu saudara, perhatikan hidup kita masing-masing. Kalau hari ini mungkin diam-diam kita suka mengkritik, diam-diam kita suka mencemooh, diam-diam kita suka mengomel, tidak suka ini, tidak suka itu. Perhatikan, pasti begitu tipis belas kasihan dalam hatimu. Dan kalau seperti itu, bahaya. Bahaya. Kenapa? Engkau menjadi orang yang legalisme, orang yang mengacu kepada peraturan dan hukuman. Kenapa? Karena itu mungkin ada orang-orang seperti itu karena dia punya rasa bersalah. Biasanya orang yang bersalah menutupinya dengan peraturan, dengan standar yang tinggi. Dan ketika dia melihat ada orang yang salah, ada orang yang jatuh, maka dia ingin menghukum. Tujuannya apa? Supaya rasa bersalahnya tertutupi. Itu salah, saudara. Itu salah. Gereja yang penuh dengan belas kasihan, tiap-tiap orang di dalamnya gak hidup dengan rasa bersalah. Dia bebas cerita tentang kesalahan, dia bisa menceritakan kegagalannya, ketololannya, kesalahannya, kejatuhannya pada siapapun. Gak perlu ada yang ditutupi, gak perlu ada yang dipendam-pendam atau dikubur. Semuanya dibongkar. Kenapa? Karena hidup dalam terangnya yang ajaib. Karena itu saudara, perintah baru, perjanjian baru, dan tugas baru, itu yang harus membuat kita mengerti, membuat kita hidup dalam belas kasihannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah hati kami makin paham tentang hidup dalam perjanjian baru, sehingga kami semua mengerti hidup dalam belas kasihan Tuhan. Dan dimanapun kami berkomunitas, biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan seperti Yesus, yang membawa banyak orang ke dalam terangnya dan hidup di dalam terangnya.
Tidak ada satupun yang kami hukum, tidak ada satupun yang kami adili, gak ada seorang pun yang kami tuduh dan kami dakwa. Tapi kami sama-sama hidup dalam belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. God bless you.